Hati-hati, 7 kebiasaan sehari-hari ternyata sangat berbahaya, geng. Setiap hari kita menjalani kehidupan yang kurang lebih lama dengan hari sebelumnya. Aktivitas yang dilakukan berulang kali menjadi kebiasaan, rutinitas yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua orang menyadari bahwa mereka melakukan kegiatan yang berbahaya setiap harinya. Sebab namanya kebiasaan pastinya tidak terasa berbahaya. Berikut 7 kebiasaan yang ternyata berbahaya dilansir dari berbagai sumber. 1. Kebanyakan bicara. Mulutmu harimaumu. Sebagai makhluk sosial, kita kerap membutuhkan teman bicara agar tidak kesepian. Namun, kebanyakan berbicara justru memiliki resiko sendiri. Melansir top 10, para ahli setuju bahwa kebanyakan bicara dapat menyebabkan keringnya pita suara kita. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai kondisi yang lebih parah, misalnya peradangan, polip, dan kondisi prakanker. Oleh karena itu, kita harus ingat untuk tidak mendominasi pembicaraan. Selain kebanyakan berbicara, American Speech Hearing Association mencatat beberapa tindakan yang mampu merusak dan mengganggu pita suara, yaitu merokok, alergi, menyanyi, kegiatan membina, otot yang tegang, aktivitas pemandu suara, berbicara dengan suara kencang, minum kafein, dan alkohol. 2. Menghabiskan banyak waktu di depan layar, baik itu layar HP ataupun layar komputer. Di era digital ini, sulit bagi kita untuk tidak menempel di depan layar, bekerja, dan belajar. Berhubungan dengan layar, hiburan lewat film, anime, manga, dan game berhubungan dengan layar juga. Sayangnya aktivitas ini berbahaya bagi kelangsungan hidup kita. Harvard Health Publishing menjelaskan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan di depan layar, semakin sedikit waktu yang dimanfaatkan untuk berolahraga. Artinya, tubuh kita harus aktif dan bergerak. Selain itu, mata kita menjadi kering dan tegang. Yang paling seram kemungkinan adalah serangan jantung dan stroke meningkat. Kita tidak duduk lebih dari 4 jam menatap layar, sebagaimana dikutip di Rally Health. 3. Naik turun tangga. Naik lift aja yuk bro, skip deh, mending olahraga, naik tangga lebih sehat. Pernahkah kamu berpikir seperti itu? Sebetulnya kamu tidak salah sih. Bahkan Mario Clinic menjelaskan bahwa menaiki tangga adalah salah satu aktivitas sehari-hari yang sehat. Kegiatan ini juga mampu membakar lemak sebanyak 65 kalori dalam 15 lantas. Kok berbahaya? Nah, kamu pasti tahu bahwa jatuh merupakan salah satu resiko ketika naik turun tangga. Contoh, penyebabnya adalah tangga yang licin dan juga tangga yang tidak dilapisi oleh karpet. Bukan main-main, lebih dari 1 orang juta terluka karena jatuh dari tangga tiap tahunnya di Amerika Serikat sendiri. Data dari National Safety Council menunjukkan bahwa jatuh dari tangga merupakan penyebab utama cedera setelah kecelakaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, angka kematian karena jatuh dari tangga mencapai 12.000 setiap tahunnya. Nah, apakah masih tidak mau naik lift, bermain smartphone sambil berjalan? Mungkin kita sudah tahu bahwa bermain smartphone sambil berjalan bukanlah tindakan yang bijak. Namun, kadang kita lupa akan resikonya dan tetap melakukannya. Kegiatan ini merupakan penyebab, mengutip The New York Times, manusia adalah makhluk yang selalu mencari informasi. Dengan penggunaan smartphone, kita bisa mendapatkan informasi yang tidak ada habis-habisnya. Otak kita merasa dihargai ketika menerima informasi, yang mendorong kita untuk menelusuri lebih banyak hal di internet. Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk lepas dari smartphone. Gue sendiri juga begitu. Salah satu resiko adalah menabrak objek atau orang lain. Kalau yang ditabrak cewek sih nggak masalah, tapi kalau tiang, malunya bro. Lebih dari itu, hal ini juga dapat menyebabkan kematian. Misalnya ketika seorang sibuk dengan smartphone-nya, gagal untuk mengecek jalan sebelum menyeberang, ketabrak mobil, ambulan, rumah sakit, mokat bro. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu memasak. Loh, memasak kok malah berbahaya? Memasak buat makan bro. Sebelum menjalani hari yang produktif, biasanya kita mengawali hari dengan sarapan, baik masak sendiri maupun dimasakin orang lain. Meskipun sudah menjadi rutinitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan memasak adalah kegiatan yang sangat berbahaya. Wow.
Resiko utama ketika memasak adalah terjadinya kebakaran, lupa mematikan kompor atau kebocoran gas menjadi contoh penyebab kebakaran. Untuk mencegah kebakaran, ada beberapa tindakan yang tidak dapat dipraktikkan, seperti tidak meninggalkan dapur dan selalu mengecek keadaan gas. Jangan sampai ada yang bocor, guys. Saat memasak, kita dapat terluka ketika menggunakan pisau. Tidak hanya peralatan saja, bahkan makanan tersebut dapat meracuni kita apabila tidak dimasak dengan baik. Contohnya daging dan telur yang mentah. Selanjutnya, nomor 6, menyetir. Menyetir dengan penuh fokus atau menyetir dengan perhatian terbagi sama-sama berbahaya. Saat kita fokus pada jalanan, bahaya ini disebabkan oleh pengemudi kendaraan lainnya yang tidak fokus. Di sisi lain, ketika kita menyetir dengan perhatian yang berbagi, kitalah yang membahayakan pengemudi kendaraan lainnya yang fokus. Dalam konteks Indonesia, data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2017 yang dimuat di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalanan. Lebih lengkapnya, 61% terjadi karena faktor manusia, 9% disebabkan faktor kendaraan, 30% terjadi karena faktor prasarana dan lingkungan. Ini membuktikan bahwa jalanan merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Selanjutnya nomor 7, mandi. Mandi biar bersih. Mandi junub wajib. Mandi setiap hari dibuktikan dengan kebiasaan buruk yang memiliki dampak negatif. Kini mandi juga masuk dalam kebiasaan yang berbahaya. Serba salah, guys. Tentu bahaya ini mempunyai penjelasan sendiri. Faktanya, ruang yang kerap dijuluki sebagai tempat paling berbahaya dalam sebuah rumah dapat menyebabkan luka-luka dan bahkan kematian. Studi oleh Center of Disease Control and Prevention yang dikutip di Northern Kentucky Tribune menunjukkan bahwa 235.000 orang di atas usia 15 tahun mengunjungi ruang rawat darurat karena cedera yang diderita di kamar mandi. Di antaranya, hampir 14% dirawat di rumah sakit. Rupanya lebih dari 80% cedera terkait kamar mandi disebabkan oleh orang tersebut terpeleset, tersandung, dan jatuh. Hal ini menjadi fatal ketika kepala terbentur. Hati-hati ya, geng, untuk tidak mengintip orang yang ada di kamar mandi. Kalau lo terpeleset, mukat lo, bro. 7 kebiasaan di atas sangat berbahaya, oleh karena itu kita harus lebih hati-hati. Nasihat ini berlaku untuk semua aktivitas yang akan kita lakukan. Baik-baiklah dalam berpikir dan melakukan kegiatan. Ini hanya sekedar saran, guys. Apakah ada kebiasaan berbahaya lainnya yang belum tercantum di list? Suarakan pendapatmu di kolom komentar ya.